Ibu bapak, saudari, saudara yang terkasih dalam Kristus, jumpa kembali dengan Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Bandung K3S. Saya Ketua Romo Banu Victor Hadi. Beberapa menit ke depan akan menghantar kepada permenungan untuk 4 kali pertemuan di dalam bulan Kitab Suci Nasional. Sebagaimana kita ketahui bersama, setiap bulan September kita menempatkan sabda Allah dalam posisi yang penting dalam hidup menggereja kita. Pada tahun ini 2026 kita akan merenungkan bersama satu tema besar, yaitu Yesus Guru yang penuh kuasa. Tentu saja tema ini tidak datang begitu saja. Tema ini lahir dari proses yang sudah kita ikuti bersama pada tahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun yang lalu kita merenungkan tema terkait dengan Allah melalui bantuan 12 nabi kecil. Nah, mulai pada tahun 2026 ini kita akan merenungkan tema terkait dengan Yesus. Nanti pada periode berikut lagi kita akan merenungkan peran Roh Kudus, sehingga lengkaplah gambaran kita tentang 3 pribadi yang kita kenal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kali ini sekali lagi dalam bulan Kitab Suci Nasional 2026 kita akan mengenal secara lebih dalam siapa itu Yesus Kristus. Rencananya Lembaga Biblika Indonesia akan menghantar kita semua tahun demi tahun untuk merenungkan tema-tema terkait dengan siapakah atau identitas Yesus itu. Yang pertama, tahun ini kita akan merenungkan tema Yesus Guru yang penuh kuasa. Nanti tahun yang akan datang rencananya kita akan merenungkan tema Yesus Sang Pemersatu. Berikutnya 2028 tema yang akan kita bahas adalah Yesus Sang Penyembuh. Lalu terakhir 2029 kita akan merenungkan Yesus Sang Avatar. Pada tema kali ini, Yesus sebagai guru, kita akan mendapat bantuan dari penginjil Matius. Nanti pada tahun-tahun yang akan datang juga akan diatur sedemikian rupa supaya tema tertentu itu dibahas oleh Injil tertentu. Nah, kita memusatkan tahun 2026 ini pada Injil menurut Matius. Kita mengenal sebentar apa, siapa, dan bagaimana Injil Matius. Penginjil Matius adalah orang yang memiliki keinginan untuk menjelaskan segala sesuatu kepada jemaat, dan jemaatnya itu adalah jemaat bekas orang-orang Yahudi, yaitu mereka yang mengenal hukum Taurat dan latar belakangnya, sehingga ia memperkenalkan Yesus itu sebagai guru Taurat. Matius ingin para pembaca Injilnya yang berasal dari tradisi Yahudi dan Kristiani memahami bahwa mengimani Yesus merupakan kelanjutan dari tradisi hidup nenek moyang mereka. Matius menggambarkan Yesus sebagai penggenapan nubuat-nubuat perjanjian lama, sekaligus pemenuhan harapan orang Yahudi. Matius menegaskan keterkaitan komunitas campuran itu, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristiani ini, dengan janji-janji di masa lalu yang dinubuatkan para nabi, sekaligus memberi pembenaran terhadap ibadah yang kini mereka lakukan kepada Kristus dan tugas perutusan mereka. Matius menggambarkan dengan jelas kaitan Yesus dengan leluhur Yahudi dalam silsilahnya yang terdapat pada awal Injilnya. Seperti biasa, kita akan memasuki 4 kali pertemuan. Tema besarnya sekali lagi adalah Yesus, Guru yang penuh kuasa. Wajah Yesus dalam Injil Matius. Jadi sekali lagi
kita akan mendapat bantuan dari penginjil Matius untuk mendapatkan gambaran Yesus yang adalah guru penuh kuasa. Dari 5 kumpulan pengajaran Yesus sebagai guru dalam Injil Matius, kita memilih 4 materi renung untuk kita jadikan materi renung dalam 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama mengambil tema pengajaran Yesus tentang hidup yang sejati. Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Minggu berikutnya, pertemuan kedua, kita mengambil tema pengajaran Yesus tentang tugas pengutusan para murid. Matius bab 10 ayat 1 sampai 15. Pertemuan ketiga berikutnya mengambil tema pengajaran Yesus tentang persaudaraan dalam iman. Diambil dari Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Dan terakhir, pertemuan keempat mengambil tema pengajaran Yesus tentang hidup yang kekal. Matius bab 25 ayat 32 sampai 46. Kita akan menggunakan metode Lectio Divina untuk membaca dan merenungkan bersama tema-tema yang ditawarkan. Diharapkan umat semakin akrab dengan metode ini sehingga semakin terbantu memahami firman Allah, yaitu Lectio, Meditatio, Oratio, dan Axio, yaitu membaca, merenungkan, menyampaikannya lewat doa, dan kemudian menentukan aksi-aksi atau tindakan konkret yang akan dilakukan bersama. Mari kita masuk ke dalam masing-masing pertemuan. Minggu yang pertama, temanya adalah pengajaran Yesus tentang hidup yang sejati. Tujuan pertemuan, pemahaman identitas Yesus yang menyampaikan pengajaran tentang hidup sejati menurut Injil Matius. Permenungan pada pertemuan ini berpusat pada ajaran Yesus, guru kita bersama, untuk senantiasa berbahagia, yang diambil dari Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Teks yang kita gunakan adalah teks terkait dengan Yesus yang menyampaikan sabda bahagia. Kebahagiaan dialami saat para murid Yesus memiliki kerendahan hati, sekaligus mampu memasrahkan segenap hidupnya kepada Allah yang mencakup sikap sabar, penuh pengertian, tidak menyombongkan diri, dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Langkah-langkah berikutnya adalah setelah membaca semua teks, baik secara bersama-sama maupun secara pribadi, lalu masing-masing silahkan merenungkannya. Ada 2 pertanyaan penuntun. Yang pertama, apakah saya sungguh-sungguh memahami makna sabda-sabda bahagia dalam hidup kita sehari-hari? Yang kedua, bagaimana saya sebagai murid Kristus menepati dan melaksanakan amanat sabda-sabda bahagia yang diajarkan Yesus? 2 pertanyaan ini nanti menjadi bahan bagi kita untuk saling berbagi pengalaman satu dengan yang lain. Fasilitator bisa mengatur dinamika pertemuan dengan memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir untuk saling berbagi pengalaman yang dipandu oleh 2 pertanyaan tadi. Kita bisa membagikan pengalaman berdasarkan 2 pertanyaan tersebut, atau kita memilih 1 dari 2 itu saja. Pesan-pesan yang kita bisa bawa pulang dari pertemuan ini antara lain, yang pertama, siapakah orang yang berbahagia? Oleh karena berbicara tentang kemiskinan, duka cita, kelaparan, dan kehausan dalam arti rohani, sabda-sabda bahagia dalam Injil Matius menyentuh relung yang paling dalam hati manusia, dalam rangka mengubah diri supaya selaras dengan identitas sebagai umat Allah yang baru. Siapapun kita dan apapun kondisi kita, kita diundang untuk hadir sebagai orang miskin di hadapan Allah, berduka cita atas keadaan dunia, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, berbelas kasihan, memiliki hati yang suci, menjadi pembawa damai, serta siap menderita demi kebenaran. Pesan berikutnya, yang kedua, adalah para murid Yesus adalah orang-orang yang berbahagia, termasuk kita semua. Alasan untuk berbahagia adalah bahwa Allah yang senantiasa beserta kita sangat mengasihi kita.
Dunia mungkin mengabaikan dan merendahkan kita, akan tetapi semangat sabda bahagia mendorong kita untuk menikmati kehidupan yang penuh dan berkelimpahan. Apapun keadaan dan situasi yang kita hadapi, janganlah lupa untuk berbahagia. Minggu yang kedua, kita mengambil tema pengajaran tentang tugas pengutusan para murid. Tujuan pertemuan, pemahaman identitas Yesus yang menyampaikan pengajaran tentang tugas pengutusan para murid menurut Injil Matius. Teks yang kita gunakan adalah Matius bab 10 ayat 1 sampai 12. Teks ini memuat kisah pemanggilan ke-12 murid dan daftar nama murid yang dipanggil serta pemberian kuasa dari Yesus. Saat mengutus para murid, Yesus memberi arahan kepada mereka dengan membicarakan tujuan tugas pengutusan, apa yang harus mereka lakukan, sejumlah larangan yang harus diperhatikan, dan juga petunjuk-petunjuk saat berhadapan dengan penerimaan dan penolakan. Dalam hal ini, para murid tidak perlu cemas karena seorang pekerja dikatakan patut mendapat upahnya. Ada dua pertanyaan yang membantu kita setelah kita membaca secara utuh teks yang disajikan, baik secara bersama-sama maupun secara pribadi. Ada dua, sekali lagi pertanyaan penuntun. Yang pertama, apakah saya sungguh-sungguh memahami tugas para murid Yesus? Dan yang kedua, bagaimana saya sebagai murid Kristus dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut hari ini. Jadi, apa yang disampaikan di dalam pertanyaan itu adalah terkait dengan apa yang terjadi hari ini. Artinya relevansi bagi kita semua untuk mengkonkretkan pesan atau sabda Allah yang kita dengarkan. Selalu kalau kita membagikan pengalaman, mulailah dengan ungkapan saya atau aku, sehingga itu menjadi pengalaman yang sungguh pribadi. Pesan yang bisa kita bawa pulang terkait dengan siapakah orang yang diutus. Yang pertama, banyak yang masih berpandangan bahwa panggilan adalah istilah yang hanya berlaku di karangan para imam, biarawan, atau biarawati. Tentu saja pandangan itu kurang tepat. Sebagai orang-orang yang dibaptis, kita menerima sekaligus ambil bagian dalam martabat Kristus sebagai nabi, imam, dan raja. Kita mendapat tugas pengutusan juga supaya terlibat dalam misi yang diemban oleh Kristus. Yang kedua, kita hari ini menjadi utusan-utusan Yesus dengan cara kita masing-masing. Tugas pengutusan darinya dapat dilaksanakan seturut dengan profesi, keadaan, bakat, minat, atau kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu, ada ajakan marilah kita membaktikan akal budi, tenaga, dan waktu kita bagi terwujudnya kehendak dan berkat Allah dalam kehidupan bersama sehari-hari. Kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Minggu yang ketiga, tema yang akan diambil adalah pengajaran tentang persaudaraan dalam iman. Ini terkait dengan dinamika yang terjadi dalam persekutuan atau komunitas-komunitas orang beriman. Tujuan pemahaman identitas Yesus yang menyampaikan pengajaran tentang persaudaraan dalam iman menurut Injil Matius. Teks yang digunakan adalah Injil menurut Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Teks ini menyampaikan kesadaran Yesus bahwa dirinya akan pergi. Untuk itu, Yesus mengajar para murid dan orang-orang yang percaya kepadanya supaya menasihati saudaranya yang berdosa. Saudara yang berdosa jangan disingkirkan. Mereka yang tersesat juga tidak boleh didepak dari jemaat. Mereka justru harus dirangkul dan diajak untuk kembali masuk ke dalam komunitas. Setelah membaca teks itu secara bersama-sama maupun secara pribadi, kembali kita masuk ke dalam permenungan atau meditatio. Kita kembali akan dibantu dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah jelaskan kembali 4 langkah. Nanti kalau kita membaca teks tersebut, kita akan menemukan 4 langkah yang diajarkan Yesus untuk menyadarkan saudara saya yang berdosa. Jadi ada 4, artinya ini
mengajak kita semua untuk tidak cepat-cepat menghakimi, memberi penghukuman kepada orang yang berdosa, tetapi ada proses yang pada akhirnya adalah merangkul kembali mereka ke dalam komunitas. Yang kedua, bagaimana saya menerapkan ajaran Yesus ini di lingkungan, wilayah, atau paroki saya. Ini adalah ungkapan-ungkapan konkret yang kita alami bersama. Lalu kita bisa membawa pulang pesan terkait dengan orang-orang yang bersaudara dalam iman. Yang pertama, Yesus menghendaki kita menjadi murid-murid yang matang dan dewasa, sehingga dari situ akan terbentuk komunitas, jemaat, atau umat yang kokoh. Umat yang kokoh tidak berarti lepas dari masalah, karena masalah pasti akan selalu muncul. Jemaat yang kokoh adalah umat yang kuat saat diterpa masalah dan sekaligus berdaya upaya menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik-baiknya. Masalah seharusnya tidak menghancurkan, tetapi justru membuat komunitas atau kita belajar menjadi lebih baik. Yang kedua, kita ini hanyalah kawanan kecil, sekumpulan domba yang berada di tengah ganasnya padang rumput dunia. Mari kita saling menjaga satu sama lain, supaya keselamatan Allah dapat dirasakan bersama. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, setiap orang memiliki peranan dalam kehidupan bersama. Sambutlah mereka dengan tangan terbuka, sebagaimana kita juga ingin disambut dengan tangan terbuka oleh orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kalau musuh saja kita kasihi, sesuai dengan ajaran Yesus, bukankah lebih lagi kita harus mengasihi saudara dan saudari kita sendiri? Itu pertemuan yang ketiga. Lalu pertemuan keempat yang mengakhiri pertemuan-pertemuan kita mengambil tema pengajaran tentang hidup yang kekal. Jadi terkait dengan akhir hidup di dunia dan permulaan hidup di alam yang kekal. Tujuan pemahaman identitas Yesus yang menyampaikan pengajaran tentang hidup yang kekal menurut Injil Matius. Teks yang digunakan adalah teks yang terkait dengan kehidupan kekal itu. Yesus mengajarkan bahwa sejarah berpuncak pada kedatangan kembali anak manusia dalam kemuliaannya. Kedatangan anak manusia adalah sekaligus saat dilangsungkannya penghakiman terakhir bagi seluruh umat manusia. Dalam menantikan saat yang penting ini, para murid diminta bersikap setia dan berjaga-jaga. Bentuk konkret sikap tersebut adalah melayani kebutuhan orang-orang yang berkesusahan. Manusia lalu akan dihakimi berdasarkan sikap mereka terhadap anak manusia yang terwujud nyata dalam sikap mereka terhadap sesama. Setelah membaca keseluruhan teks bersama-sama maupun secara pribadi, kita masuk ke dalam permenungan sebelum nanti kita saling membagikan pengalaman terkait dengan dua pertanyaan ini. Yang pertama, apa dasar keputusan yang diambil anak manusia atau diambil Yesus untuk menganugerahkan atau tidak menganugerahkan hidup yang kekal kepada seseorang? Jadi apa dasarnya? Yang kedua, sejauh mana saya memperhatikan dan berbelas kasihan kepada saudara-saudari yang membutuhkan? Tentu saja ini selalu berangkat dari pengalaman-pengalaman konkret kita. Kita bisa membawa pulang pesan terkait dengan orang yang memperoleh hidup kekal. Yang pertama, kita bangga menjadi orang Katolik. Kita bangga bahwa dengan itu kita menjadi murid-murid Yesus. Akan tetapi jangan berhenti pada kebanggaan, sebab kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan martabat luhur tersebut. Karunia Allah itu ditindaklanjuti dengan melakukan yang baik. Oleh karena itu, mari bertanya kepada diri kita, sudah berbuat apa saya sebagai orang Katolik? Di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan bantuan dalam berbagai macam bentuk. Sudah berbuat apa murid-murid Yesus bagi mereka? Atau pertanyaan untuk kita, sudah berbuat apa murid-murid Yesus dalam arti kita bagi orang-orang yang berkesusahan itu? Pesan kedua, perhatian dan bela rasa kepada mereka yang terlupakan. Selain perlu sebagai syarat bagi kita untuk diterima dalam hidup yang kekal, itu juga penting demi terciptanya kehidupan bersama yang lebih adil dan lebih baik di dunia ini. Dengan demikian, kerajaan surga bukan melulu sesuatu yang masih jauh berada di masa depan. Kita
sudah menghadirkannya hari ini, sudah menghadirkannya sekarang, supaya semua orang dapat merasakan dan merayakannya. Mata kita memang terarah pada hidup yang kekal, tetapi jangan dilupakan bahwa kaki kita masih berpijak pada hidup yang sementara hari ini. Itulah bulan Kitab Suci Nasional 2026 yang mengajak kita mengenal Yesus sebagai guru kita. Ada 4 pengajaran yang diberikan kepada kita, lalu kita merenungkannya dalam setiap kali pertemuan. Ajaklah semakin banyak teman, semakin banyak rekan, anggota-anggota lingkungan yang mungkin belum sempat berkumpul pada pertemuan-pertemuan lingkungan, supaya saling berbagi pengalaman di dalam pertemuan-pertemuan ini, sehingga kita semakin mengenali Yesus secara pribadi maupun secara bersama-sama. Semoga firman Allah semakin dapat kita rasakan, kita resapi, dan kemudian menuntun langkah-langkah hidup kita untuk semakin mencari, menemukan, dan mengendaki kehendak Allah di dalam hidup kita. Selamat membaca Kitab Suci, selamat merayakan bulan Kitab Suci Nasional 2026. Tuhan menyertaimu. Terima kasih.